Oke, selanjutnya yang ke poin keempat, saya akan mengambil pernyataan tentang manajemen konflik yang saya akan bahas sebentar lagi. Ya, manajemen konflik itu meliputi tipe, strategi, dan fungsinya dalam sebuah bisnis, dalam organisasi ataupun perusahaan. Kita menuju pengertiannya, manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Itu sudah pasti. Tipe manajemen konflik yang harus diketahui ada. Dalam manajemen konflik ada beberapa tipe yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Ada 6 macam tipe ya. Yang pertama adalah akomodasi, yaitu merupakan usaha yang dilakukan dengan cara pengumpulan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut. Ini seperti mengambil beberapa masalah terhadap sebuah karyawan, lalu kita bermusyawarah. Dalam bahasa Jawanya itu APE biasa ini, APE ini. Kita bicarakan dari berbagai karyawan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua adalah avoiding, ataupun sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terjadi di dalamnya. Hal ini menjadi cara efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Mungkin seperti contohnya, semisal saya menjadi karyawan dalam sebuah organisasi, semisal ada konflik ataupun masalah ataupun perbedaan pendapat, lebih baik saya agak mengalah ya. Kita lebih baik mengusulkan pendapat kita ataupun perbedaan kita kepada yang lebih, seperti ke bos kita ataupun orang yang lebih tahu. Oke, itu penjelasan dari avoiding, untuk agar lingkungan terhindar dari konflik. Nah, selanjutnya adalah compromising. Compromising itu berbeda dari accommodating ya. Cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama dengan cara yang adil bagi semua pihak. Berbedanya dari accommodating tadi, mungkin dari compromising ini lebih adil bagi semua pihak yang berada dalam sebuah bisnis ataupun organisasi. Sedangkan accommodating tadi mungkin adil ya, tapi agak sedikit memaksa dari berbagai sisi pihak-pihak yang berada dalam lingkungan bisnis tersebut. Cara kompromisnya adalah memberikan solusi bagi semua pihak ya. Yang pertama adalah separatis. Pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang telah ada. Yang kedua, atrasi. Pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil pihak ketiga ataupun penengah. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan berdasarkan faktor kebetulan. Dengan cara ini bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, tapi tetap berpegang pada aturan yang telah berlaku, seperti contohnya yang telah berlaku pada sebuah organisasi ataupun bisnis. Kan semua itu ada aturannya ataupun tata krama yang harus dipatuhi. Yang keempat adalah menyogok ataupun menyuap lah ya, memberikan imbalan untuk pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat dimenangkan dalam konflik tersebut. Mungkin hal ini adalah sedikit curang ya, tetapi bergantung pada masing-masing menyelesaikannya demi kebaikan ya. Setidaknya adalah ada cara sedikit yang lebih tricky ya nyebutnya ya, itu adalah menyuap ataupun menyogok lah. Dan selanjutnya adalah compromising yang tempat tadi solusinya. Selanjutnya adalah collaborating, yang merupakan menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Ini penting ya, kolaborasi antara pihak ini dengan pihak ini untuk mendapatkan suatu keputusan yang tepat bagi kedua belah pihak ataupun pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Yang selanjutnya adalah commenting, yaitu gunakan cara yang digunakan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan dimenangkan
kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak, dan yang pasti akan kalah ada yang menang. Ini seperti kompetisi, mengambil suara yang terbanyak ataupun gimana lah caranya. Pokoknya ada yang pihak yang kalah dan ada yang juga pihak yang menang. Ini dikhususkan untuk hal-hal yang agak mengalami situasi yang seimbang lah. Kita mengambil kompetisi yang banyak, yang menang, yang SD ya kalah gitu. Yang selanjutnya adalah conglomerating, merupakan kombinasi ataupun campuran yang menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Seperti kompetisi tadi antara ada yang menang, yang ada kalah. Selanjutnya adalah kolaborasi antara beberapa pihak bersatu untuk melakukan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya adalah compromising tadi, avoiding, cara agar untuk terhindar dari sebuah konflik. Accommodating, ini adalah sedikit berbeda dari kompromisi.